Jadi ilmu laduni itu kalau Imam Zarkasi ya dalam kitab Al-Burhan ala Ulumul Quran itu dia menyebut ilmu laduni itu ada ilmu mauhib, ilmu yang tanpa dipelajari, tanpa belajar orang itu ngerti ilmu itu. Nah, ilmu semacam ini itu akan didapatkan oleh setiap orang setiap kali orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu dekat dengan Allah, maka Allah akan secara tiba-tiba itu memberi mauhib ini. Nggak pernah belajar matematika, ya ta? Oh, matematika pinter, termasuk memecahkan ya persoalan-persoalan matematika yang pelik-pelik gitu, ngerti. So, padahal nggak pernah belajar apa? Matematika. Nah, kalau kita bisa seperti itu, punya ilmu seperti itu, berarti kita ini diberi oleh Allah ilmu mauhib atau ilmu laduni. Nah, salah satu orang yang dijelas ya diceritakan Allah dalam Quran itu diberi ilmu laduni itu adalah Nabi Khidir. Jadi ilmu yang tiba-tiba dia dapatkan gitu ya tanpa melalui proses belajar. Ya. Nah, pernah Nabi Musa itu menyombongkan diri di hadapan kaumnya itu. Dia mengatakan, manil a'lam mini, kata. Siapa di antara kalian yang paling pintar selain aku? Langsung Nabi Musa ditegur oleh Allah. Musa, masih ada orang lebih pintar dari kamu. Nabi Musa penasaran, siapa ya Allah orang yang lebih pintar dari aku? Ada, orangnya tinggal di tengah laut sana. Nah, karakter Nabi Musa itu, wes kepengen tahu ya, dikejar sampai orang yang di kampung tadi didatang itu dimintai makan, nggak ada satupun yang ngasih makan karena pelit-pelit semua. Akhirnya keluar dari kampung itu ada tembok yang mau rubuh itu, oleh Nabi Khidir ditegakkan. Ya. Nabi Musa kok ono wong apian kok ini ya. Nggak tahan lagi, Pak Yai, jenengan tuh udah ngerti kalau orang warga sini tuh pelit-pelit, ya ta? Ono tembok sing arepe perubuh kok malah di deke, jarke wae nek ngofru ya mati kabeh, kata Nabi Musa. Data Musa, kamu nggak akan kuat. Terus akhirnya hada firaqi baini wa bainak. Wis, saya katakan saat ini, mulai saat ini kamu saya katakan tidak lulus, nggak dapat sertifikat. Nah, sebelum kita berpisah, saya ceritakan dulu ya 3 peristiwa tadi. Kenapa kapal bagus-bagus kok saya bolongi? Karena kapal ini milik anak yatim. Nanti akan ada penguasa yang zalim. Semua kapal-kapal itu nanti akan dirampasi semua, diambili gosben dengan cara paksa. Nah, biar kapalnya anak yatim ini, milik anak yatim ini nanti nggak diambil oleh penguasa yang zalim itu, saya lobangi itu. Terus sing anak sing tak bunuh itu, ini nanti kalau nggak saya bunuh, nanti orang tuanya bisa jadi kafir ya. Makanya saya bunuh. Nah, yang ketiga ini, kenapa tembok ini saya tegakkan? Karena di bawah tembok ini itu tersimpan emas. Yang ini adalah milik 2 anak yatim. Nah, kalau nanti tembok ini saya biarkan rubuh, enak orang warga sini yang pelit-pelit seperti itu, dia akan ngerayah emas yang terpendam di bawah tembok ini. Makanya saya tegakkan biar tidak rubuh, dan ketika anak yatim itu sudah dewasa, dia akan bisa mengambil emas yang tinggalannya orang tuanya itu. Nah, ini kata Abdullah A'id Al-Qarni itu dalam karyanya Ikhfadillah Yakhfad Allah itu ya. Jadi kalau kita itu
kita jadi orang tua itu kok baik. Hubungan kita dengan siapa? Allah dan dengan sesama manusia itu, maka anak turun kita itu nanti akan dijaga oleh Allah. Seperti Allah menjaga apa? Dua anak yatim ini. Kenapa Allah sampai menjaga harta peninggalan orang tuanya untuk kedua anak yatim ini? Karena orang tuanya ini sebelumnya itu adalah apa? Baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah meninggal pun berimbas pada siapa? Kebaikan orang tua itu berimbas pada anak-anaknya, anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini nggak usah khawatir ya dengan anak-anak kita itu. Walaupun kita nggak bisa ninggali apa-apa dengan anak kita itu, nggak usah khawatir. Yang penting hubungan kita dengan Allah itu apa? Baik, wis toh anak-anak kita itu nanti walaupun kita itu dipanggil Allah meninggal tetap akan dijaga oleh Allah. Nggak bakal kafiran, nggak bakal telantar. Ya, nah itu kata siapa? Abdullah Aid Al-Qurni.